Para pemirsa UJ TV, sesaat lagi kita akan menyaksikan program UJ Talk. Dalam program UJ Talk akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti bisa akan membuat diskusi menarik, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak penasaran kan tema apa yang akan diangkat dalam UJ Talk kali ini? Makanya stay tune terus di UJ TV, kita saksikan UJ Talk sesaat lagi. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa UJ TV. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Pagi ini kita ketemu kembali dalam UJ Talk eksklusif IKN. Kali ini pada seri ke-26 dengan saya Irina Mildawani sebagai host, dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu di studio bersama kami Ibu Dr. Sri Wulandari STMT. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Irina. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah menemani saya di studio pagi ini. Nah, kita memiliki juga narasumber dari Samarinda dan dari Penajam Pasir Utara yang bergabung bersama kami di studio melalui daring atau online, yaitu Bapak Insinyur Irwan Sudarnoto, Perencana dan Pelaksana Lanskap Bendungan Sepaku Semoy. Selamat pagi Pak Irwan. Ibu, selamat pagi pemirsa. Dengan Pak Doni Donanto, SPMSC dari Universitas Mula Warman. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Bu Irina, Pak Irwan, dan teman-teman sekalian. Ya, baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu ruang terbuka hijau Bendungan Sepaku Semoy dan hutan Unmul sebagai pendukung ekowisata IKN. Nah, para pemirsa, sebelum kita mengikuti pembahasan pada hari ini, kita ikuti dulu video Bendungan Sepaku Semoy berikut ini. Silakan. Bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur merupakan proyek infrastruktur penunjang pembangunan ibu kota negara yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan konstruksi Bendungan Sepaku Semoy ini memiliki luas
kurang lebih 378 hektar dan diperkirakan akan rampung pada awal tahun 2023 mendatang. Pembangunan bendungan ini adalah salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Dengan progres saat ini sekitar 45%, Bendungan Sepaku Semoy memiliki daya tampung 11 juta meter kubik dengan debit air 2.500 liter per detik. Bendungan Sepaku Semoy yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN ini akan menambah pasokan air baku untuk wilayah Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Diawali konstruksinya pada Juli 2020 yang lalu, bendungan ini memiliki luas genangan kurang lebih 280 hektar, sehingga nantinya saat musim kemarau, bendungan ini dapat menyuplai air. Dengan adanya bendungan ini, maka banjir akan dapat dikendalikan dengan reduksi sebesar 55% di daerah aliran Sungai Tengin. Bendungan Sepaku Semoy memiliki tinggi bendungan 25 meter dan panjang 450 meter. Adapun tipe bendungan ini adalah urugan tanah homogen. Bendungan ini pun nantinya berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur. Sebagai karya infrastruktur, sumber daya air yang sedang dikerjakan ini, Bendungan Sepaku Semoy adalah jawaban dari tantangan perubahan iklim yang dihadapi saat ini. Pembangunan bendungan dan pembangkit listrik menjadi sangat penting yang merupakan bukti pemerintah selalu hadir untuk mempersiapkan infrastruktur di Indonesia guna mendukung mengatasi tantangan perubahan iklim global. Melalui bendungan, pemerintah dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di sini. Sebagai narasumber pertama, kita akan mendengarkan Ibu Dr. Sri Wulandari STMT dari Prodi Sipil Universitas Gunadarma. Beliau dulu S1-nya dari Sipil Universitas Parahyangan ya Bu? Yes, iya. Dari Bandung. Oke, dari Bandung. Kemudian S2-nya dari bidang Sipil Geofisika? Geoteknik. Oh, geoteknik ya, dari Universitas Indonesia. Yes. Kemudian S3-nya beliau selesaikan di Universitas Gunadarma untuk bidang IT, Bu. Teknik informatika. Wah, lengkap. Teknologi informasi. Teknologi informasi. Oke, terima kasih Bu Wulan sudah hadir bersama kami di sini. Sama-sama Bu Irina. Baik, Bu Wulan, pertama-tama kita ingin tahu nih, mengapa penting membahas Bendungan Sepaku Semoy ini dalam pembangunan infrastruktur prioritas IKN, Bu? Ya. Kenapa penting? Karena bendungan ini itu fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai sumber air baku. Sumber air baku artinya bendungan ini menjadi salah satu bagian yang nanti akan mensuplai air baku ke masyarakat di sekitar. Dengan masyarakat terutama di IKN dan kalau nggak salah diaplikasikan juga sampai ke Balikpapan. Gitu kan. Yeah, artinya di sini yang namanya bendungan itu sangat penting untuk dibuat, gitu kan, karena memang selain untuk air baku juga ternyata difungsikan sebagai pencegah banjir. Pencegah banjir, kalau nggak salah itu, sebentar saya lihat dulu ya Bu. Iya Bu. Boleh ya sekali-sekali agak nyontek dikit. Oh nggak apa-apa Bu. Jadi sebagai pengendali banjir sekitar 55% di kawasan IKN, gitu ya. Karena memang namanya satu kota gitu ya, pasti dalam perkembangannya kalau seandainya tidak direncanakan dengan baik,
itu kan biasanya akan ada banjir. Ya harapannya sih kalau saya melihat bahwa ini IKN ini kan memang dibuat dari awal ya Bu ya, gitu kan. Yang saya yakin sekali bahwa direncanakan dengan baik, tetapi memang perlu dipertimbangkan juga bahwa kalaupun misalnya banjir bisa mengurangi sekitar 55% sebagai pengendali banjir. Sebagai daerah pengendali lah ya Bu ya, kurang lebih gitu. Jadi penting, tapi terutama yang sangat penting itu memang sebagai penyedia air baku. Penyedia gitu air baku, Karena mengingat bahwa kondisi tanah di daerah Kalimantan itu air tawarnya relatif sulit untuk didapat. Nah, nanti mungkin saya juga perlu konfirmasi juga ya, kalau nggak ke Pak Irwan, ke Pak Doni gitu, yang lebih ahli, yang lebih tahu gitu kan. Kalau saya kan dapat informasinya dari beberapa teman dan nggak pernah uji langsung gitu loh Bu, apakah benar air tawarnya agak sulit didapat. Kurang lebih gitu sih Bu, gitu kan. Jadi untuk sistem pengairan IKN ini Bu, kan mencakup penggunaan sistem alami seperti hutan, dataran banjir, penghijauan dan tanah ya Bu ya. Kalau bendungan ini dia mengambil fungsi yang mana Bu? Atau mendukung fungsi yang mana ini? Semuanya ya, kalau saya lihat ya. Jadi semuanya tuh secara alami ya maunya memang sistem pengairannya pun juga alami gitu kan. Karena saya melihat IKN ini, mungkin kalau boleh dikoreksi sama Pak Doni dan Pak Irwan ya, saya melihat bahwa ini adalah kota yang benar-benar dibangun dari awal gitu. Jadi semua fungsi-fungsi perkotaan itu ingin diterapkan di sini dalam fungsi yang ideal. Apalagi IKN itu sendiri kan pada dasarnya ada 3 konsep yang menjadi acuan pembangunan. Gitu kan. Pertama sebagai kota forest city ya, kota hutan gitu kan. Terus kedua sebagai kota spons atau spons city, dan ketiga sebagai smart city kan. Tapi kita ranahnya sekarang bicaranya di ini ya Bu ya, berarti di Forest City sama Spons City ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya secara alami semestinya kalau misalnya ada air, paling tidak bisa menyerap dengan baik gitu. Jadi paling tidak fungsi hidrologi ya Bu? Fungsi hidrologi, hidrologi kan, bisa menyerap dengan baik itu kan. Sebagai fungsi bendungan juga bisa menyuplai air bersih gitu kan. Dan harapannya juga sih dengan fungsi-fungsi yang lain gitu loh. Artinya bahwa ruang terbuka hijau di sekitar bendungan ini pun juga tetap harus dibuat ya Bu ya, gitu kan, supaya tetap Pulau Kalimantan itu akan sebagai kota napasnya dunia gitu lah Bu ya. Dan saya sangat tertarik sekali gitu. Saya sebenarnya pengen tahu gitu loh konsep ruang terbuka hijaunya seperti apa, karena kan background saya teknik sipil ya Bu ya. Walaupun agak-agak nyenggol sedikit ke arsitek sama landscape gitu kan, sama agroteknik gitu kan, tetangga gitu kan, agak-agak nyenggol juga ke geologi gitu kan. Jadi saya sangat ingin tahu karena memang berdasarkan dari bendungan-bendungan yang pernah saya lihat gitu kan, memang rata-rata memang sudah mulai fungsinya banyak. Selain sebagai ruang terbuka hijaunya pun juga sudah mulai dibuat juga sebagai ruang pariwisata. Fungsi pariwisata. Tetapi yang sangat penting supaya bendungan ini bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Artinya bahwa bendungan ini kan biasanya merupakan daerah muara dari aliran-aliran sungai gitu kan. Sangat penting sungai-sungai yang mengalir menuju ke bendungan ini di daerah sekitarnya itu memang harus dilestarikan daerah penyerapannya gitu kan. Artinya gitu ya, dasnya ya. Jadi artinya bahwa di sekitar daerah tersebut fungsi dari tata ruangnya ini juga perlu ditata ya kan, supaya memang fungsi sungai ini sesuai dengan fungsinya gitu kan. Air limpasan melimpah sesuai dengan bagiannya gitu, supaya tidak terjadi banjir. Kurang lebih begitu sih Bu ya, kalau secara alaminya ya. Baik, terima kasih Bu Ulan. Nah, mungkin tadi Bu Ulan juga kan ingin ini ya, menanyakan ke Pak Irwan ya, yang di lapangan ya. Nah, kita tanya nih ke Pak Irwan. Pak Irwan, halo. Halo Pak Irwan. Ya, pagi Pak Irwan. Ya. Pak Irwan yang ada di lapangan ini, beliau sebagai perencana dan pelaksana lanskap ya, yang menangani ruang terbuka hijau di Bendungan Sepaku Semoy. Mungkin bisa ditambahkan Pak tadi mengenai penjelasan Ibu Wulan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN ini didasarkan pada 8 prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, bagaimana Pak tanggapan Pak Irwan ini terkait dengan Bendungan Sepaku Semoy ini Pak? Monggo. Ya, terima kasih Bu Rina, Bu Wulan. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Wulan, bahwa khususnya di daerah Kalimantan Timur ini mempunyai iklim yang
saya pikir berbeda ya dengan seperti yang kita tahu di Jawa, di Sumatera seperti itu, bahwa di sana agroklimatnya itu kita kenal kalau di pelajaran waktu zaman waktu itu musim penghujan dan musim kemarau. Tapi di Kalimantan Timur ini berbeda. Jadi di sini hampir setiap saat bisa terjadi hujan. Dan demikian pula curah hujan yang ada di Kalimantan Timur termasuk relatif tinggi. Demikian pula untuk jenis tanah yang ada di Kalimantan Timur ini memerlukan satu pengelolaan yang relatif berbeda dengan tanah-tanah yang jenis tanah-tanah yang ada di Jawa, misalnya tanah-tanah aluvial, patosol dan sebagainya. Sedangkan di Kalimantan Timur ini adalah tanah-tanah potsolik merah kuning ya, yang penggunaannya secara umum akan berpengaruh baik pada tanaman, umumnya tanaman pangan, apalagi tanaman-tanaman industri, menggunakan suatu treatment atau perlakuan dengan kapur dan pupuk kandang. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau pelaksanaan landscape yang biasanya di Jawa, di mana-mana, itu kita input atau impor tanah dari luar, tanah subur dari luar, tapi di sini sulit sekali didapatkan tanah subur karena topsoilnya minim dan di tanah subsoil di bawahnya termasuk tanah-tanah yang tidak subur, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam baru seperti itu memerlukan adaptasi yang tinggi. Jadi betul kami juga melakukan analisa tanah dan air supaya kita mengetahui lebih tepat menerapkan penanaman atau tata ruang di lahan bendungan Sepaku yang menjadi ruang terbuka hijau ini. Sekira demikian, Bu. Oh, terima kasih Pak Irwan. Jadi ini ada faktor pengendalinya adalah tanah ya. Jadi tanah ini merupakan faktor yang penting sekali ya Bu Wulan ya. Betul. Tidak hanya karena bendungan itu nantinya dibangun dengan memperhatikan daya dukung tanah, tapi juga memperhatikan dasnya, di mana dasnya itu adalah aliran-aliran sungai yang masuk ke sana, dan harus diperhatikan tumbuhan itu harus bisa menyerap atau juga mempertahankan air tanahnya. Betul, betul Bu. Betul. Jadi kalau misalnya berdasarkan kondisi geologinya, berdasarkan kondisi geologinya. Kalau di daerah Kalimantan Timur, mungkin nanti saya minta bantu koreksi Pak Irwan juga ya. Di daerah Kalimantan Timur itu kalau nggak salah endapannya ada yang disebut dengan endapan marin juga. Ya. Endapan marin itu basicnya adalah dari endapan dulu air laut dulu gitu kan. Tapi karena sudah menjadi endapan biasanya sudah masuk turun, sudah turun gitu lah. Artinya bahwa kalau endapan air laut ini memang airnya bisa tawar, bisa asin. Gitu ya. Tergantung juga sih ya, tergantung alam dan proses kegiatannya. Nah, akhirnya kondisi di daerah IKN ini memang sempat ada semacam wacana dikhawatirkan kekurangan air baku, makanya perlunya bendungan ini, gitu kan. Karena yang namanya air baku itu kan maunya kita adalah air yang tawar, gitu kan. Jangan sampai kita minum air asin ya Bu ya, gitu kan. Nanti darah tinggi. Iya, betul juga Bu Wulan. Jadi artinya bahwa dengan adanya bendungan ini supaya ada air tawar kan, kalaupun memang di topsoil ini ada air tawar, gitu kan. Tetapi itu air tawarnya itu adalah dari air hujan. Gitu air hujan ya, dari kurang ya Bu? Kurang sepertinya gitu kan, air hujan. Jadi kalau misalnya untuk mensuplai ke masyarakat rasanya kurang gitu kan. Apalagi nanti saya yakin IKN dan sekitarnya ring 1, ring 2, ring 3 itu nanti pasti akan berkembang secara cepat sekali. Cepat ya, cepat karena memang sebagai permata baru gitu ya, jadi akan cepat. Nah memang dengan adanya bendungan-bendungan ini memang harapannya suplai air baku terpenuhi. Tetapi saya sih memang selalu berharap bahwa yang namanya satu pembangunan itu ya harus inilah imbang ya Bu ya. Harus istilahnya adalah green infrastruktur itu. Artinya tetap masalah pelestarian alamnya juga harus
harus diperhatikan supaya tidak terjadi bencana-bencana alam, bukan alam ya, kalau banjir itu sebenarnya buatan manusia sih kan, akibat ulah manusia. Betul. Jadi harapannya memang dengan adanya kalau saya ngelihat proyek ini terutama Bendungan Sepakusuma itu seperti proyek yang lengkap gitu kan. Maksudnya kalau teknik sipil itu kan kita mikirnya gedung, ini enggak, ada air, terus ada ruang terbuka hijau gitu kan. Ada badan bendungannya. Ada badannya, terus kemudian juga nanti harapannya ruang terbuka hijau ini juga akan memberikan memiliki potensi-potensi, betul, wisata. Kalau lebih gitu sih Bu, yang ada, yang sekarang ada gitu ya. Baik, terima kasih Bu Wulan. Nah, baiklah, kita punya satu lagi nih narasumber yang join dari Samarinda, Pak Doni. Mungkin boleh nih Pak Doni, kita menanyakan mengenai pendapat Pak Doni tentang penjelasan Bu Wulan tadi terkait dengan potensi hutan Unmul Samarinda ini. Maksud saya hutan Unmul itu kan ada yang Samarinda, ada yang di Bukit Suharto ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak potensinya hutan Unmul ini sebagai pendukung nih jaringan infrastruktur hijau pendukung kawasan IKN Pak. Monggo Pak Doni. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Ibu tadi, perlu penjelasan sedikit Bu tentang tentang das yang ada di Tahura, Bukit Suharto dan di Sepaku semua itu gitu. Jadi kalau dilihat dari globalnya Kalimantan Timur sendiri itu punya sekitar 162 das gitu. Yang beberapa das besar dan utamanya memang masuk dalam kategori kritis, termasuk das Mahakam yang menjadi objek dalam bendungan Sepaku semua ini. Sedangkan di lokasi IKN sendiri di Sepaku itu atau dan sekitarnya itu jumlah subdasnya ada sekitar 38 buah gitu ya, yang memang sebagian besar adalah luas wilayah dasnya itu kecil-kecil Bu, dan sungainya itu pasang surut, serta termasuk dalam kondisi yang kritis, termasuk seperti yang di das Manggar tadi, gitu. Nah untuk yang di hutan Unmul sebenarnya kalau hutan Unmul itu juga sebagai salah satunya ada memang yang subdas yang masuk dalam sebagai sumber untuk penghasil di bendungan situ di subdas Lohaur tadi. Hanya saja memang masalahnya adalah dari sisi morfologi topografi gitu lebih banyak kita di bagian timurnya itu tidak masuk, subdas kita tidak masuk ke dalam yang di Sepaku semua sebagai itu. Memang kendala dalam perolehan air yang di IKN ini memang salah satunya adalah akses pengambilan yang tidak mudah karena memang faktor morfologi dan topografinya yang beragam. Jadi tantangan ya Pak? Yang agak tinggi gitu. Itu tantangannya betul. Berikutnya adalah memang dari sisi kecenderungan curah hujan berkurang dari tiap tahun ke tahun itu. Memang faktor dari dari faktor iklim dan seterusnya, serta kemampuan regulasi tata air untuk hutan itu cenderung makin turun kalau diperhatikan. Nah, kalau menyambung dari yang Bu Wulan dengan Pak Irwan tadi, memang salah satu kecenderungan kenaikan koefisien limpasan air permukaan Pak yang implikasinya memang cepat terbuang gitu Pak. Jadi memang kita perlukan memang bendungan ini untuk menyuplai air baku di IKN. Memang seperti yang dikatakan Bu Wulan tadi, memang kebutuhan untuk IKN akan lebih tinggi karena untuk saat diperkirakan kalau yang pernah saya tahu diskusi dengan teman dari hidrologi gitu ya, hidrologi itu sekitar kebutuhannya sekitar 868 juta meter kubik per tahun sampai 3,2 miliar meter kubik per tahun. Itu kalau yang pernah ngobrol-ngobrol gitu dengan teman-teman sana. Demikian, jadi kalau untuk supplying baku itu lebih sedikit sebenarnya karena di sisi barat aja yang kita dapatkan dari subdas Lohaur. Sedangkan di hutan penelitian Unmul itu kita punya 4 subdas, salah satunya Lohaur tadi yang memang di sebelah timur gitu ya, sebelah barat dari jalan poros. Lalu sebelah timurnya itu ada 3, ada subdas Bangsal, Timbal dan Seluang gitu. Itu lebih lari ke arah pesisir. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Mungkin Bu Wulan menanggapi Pak Doni tadi ada yang ingin diobrolkan gitu Pak, Bu? Ya, kurang lebih sih sebenarnya hampir sama ya dengan Pak Doni. Kalau kita kan sebagai dibilang pelaku juga enggak ya, cuman kita kan sangat memperhatikan kondisi lingkungan juga ya Pak ya sekarang ya gitu kan. Harapannya memang nanti di IKN itu jangan sampai terjadi banjir seperti yang kalau seandainya curah hujan tinggi gitu kan, jangan sampai banjir apalagi akan menjadi satu kota gitu kan. Artinya memang kalau
saya sangat konsen justru malah salah satunya di DAS ini gitu kan. Di DAS gimana caranya memang supaya DAS ini tetap bisa menampung dan jangan sampai fungsi dari DAS itu berkurang. Artinya limpasan air itu tidak langsung ke sungai, tetapi air itu menuju ke tanah dulu tapi tidak langsung ke sungai sehingga bisa mengurangi aliran air ke bendungan. Iya. Kurang lebih sih gitu sih Bu. Cuma nanti saya penasaran aja gitu kalau dari sisi Pak Doni gimana gitu ya, karena kan mungkin nanti perlu dipaparkan juga ya di Unmul itu seperti apa yang gitu ya. Unmul ya Bu ya. Baik. Kurang lebih gitu Bu. Terima kasih Bu Ulan. Nah para pemirsa, jadi kita tadi telah mendengarkan bahwa dari sisi bendungan Sepaku Semoy dari segi sipil itu sangat diperlukan badan bendungan itu sendiri untuk menampung das-das yang banyak. Ternyata dasnya banyak ya Bu. Banyak sekali ternyata Pak Doni tadi infonya. Cukup banyak. Dasnya banyak itu banget. puluhan bahkan sampai lebih dari 100 ya. Nah tentunya kita tadi dari bendungan Sepaku Semoy juga ingin mengetahui tadi potensi lain selain hidrologi adalah potensi adalah ruang terbuka hijau, ruang publik dan ruang eduwisata ya Bu ya. Nah untuk itu nanti kita akan mendengarkan dari Pak Irwan sebagai perencana dan pelaksana dari bendungan Sepaku Semoy ini, lanskap bendungan Sepaku Semoy ini bagaimana gitu prosesnya dan juga sampai mana, fungsinya apa, bagaimana master plan-nya nanti akan kita bicarakan dengan Pak Irwan, kita dengarkan di segmen kedua. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali di segmen kedua. Sebelumnya kita dengarkan break berikut ini. Monggo, silakan. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain, tanah airku Indonesia.
airku Indonesia, 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 Indonesia. Pemirsa Yuji TV, kembali bersama kami di sini dalam Yuji Talk eksklusif IKN. Baik para pemirsa, kita kembali ke segmen kedua ini dengan topik yang lebih menarik mendalam mengenai perencanaan dan pelaksanaan lanskap Bendungan Sepaku Semoy dengan orang yang paling berperan dan ada aktif di lapangan, yaitu Bapak Insinyur Eng Irwan Sudarnoto. Beliau ini lulus sarjana pertanian dari UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 87. Kemudian sebelumnya beliau adalah mengikuti kursus pertamanan di Taman Asmukita Yogyakarta, dan juga beliau lulus dari Pasca Sarjana STIE IPWI Jakarta pada tahun 98. Nah, beliau ini sangat banyak pengalamannya dalam bidang lanskap, baik lanskap rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta, kemudian lanskap veteran UPN Veteran Yogyakarta, kemudian juga di Jakarta beliau merampungkan proyek landscape kawasan Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, Sentul City dan Jakarta sekitarnya. Beliau juga pernah menjadi project manager PT Tropika Greeneries di Bali dengan lanskap Hotel Seminyak dan lanskap handling Sorong Papua Barat, Beach Hotel Sheraton Kuta Bali dan seterusnya. Banyak sekali nih pengalaman beliau ya. Kita langsung saja menyapa Bapak Irwan kembali. Pak Irwan, ya tolong mohon dijelaskan Bapak bisa menceritakan mengenai perencanaan dan pelaksanaan lanskap dari Bendungan Sepaku Semoy ini Pak. Monggo Pak. Baik Bu, selamat pagi pemirsa semuanya. Sebelumnya kami jelaskan bahwa perencanaan yang kami buat adalah melanjutkan dari perencanaan sebelumnya, bahwa namun kami sudah mencoba untuk membuatkan master plan-nya yang kami sampaikan di pada Ibu sebelumnya, bahwa untuk Bendungan Sepaku ini selain bermanfaat untuk masyarakat dalam arti pemanfaatan air serta pendukung untuk IKN, namun penataan tata lingkungan yang ada di dalamnya diperlukan sebagai ruang tata hijau juga, selain dari perencanaan untuk DAS ya, itu perencanaan berkelanjutan. Namun dari perencanaan kami tetap mengacu pada kembali kepada kondisi-kondisi alami, jadi back to nature. Artinya kita menggunakan bahan-bahan material atau potensi wilayah dengan bahan-bahan yang ada di wilayah, memanfaatkan yang utama seperti itu. Kemudian potensi-potensi wilayah lainnya seperti tenaga pembinaan masyarakat lokal, material-material pendukung tanaman seperti pupuk, kemudian peralatan dan sebagainya yang kita gunakan untuk dalam pelaksanaan. Dengan demikian kita harapkan penataan landscape yang diupayakan di sekitar Bendungan Sepaku ini bisa bermanfaat paling tidak dengan di masyarakat sekitar, serta sebagai bisa menjadi satu potensi wisata ya, atau potensi wilayah yang bisa kita harapkan di kemudian hari dengan adanya kearifan lokal, konsep landscape yang fisiologis dan
perencanaan-perencanaan yang diharapkan menunjang tata ruang dari ruang publik dan tata ruang terbuka hijau di lingkungan Sepaku. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di lingkungan sekitar, kami utamanya adalah memang dalam pengolahan tanah ya. Kita tanah itu kita tidak impor dari luar, tetapi kita mengelola, memperbaiki struktur tekstur kimia dan biologi tanah itu sendiri di lokasi ya, Pak? Yang tadi bermasalah, yang tadinya bermasalah sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, Bapak maaf, Pak Irwan, boleh kita jeda sejenak untuk melihat video tapping di lanskap Bendungan Sepaku Semoy, Pak? Baik, monggo. Mari, monggo kita para pemirsa kita melihat sejenak video dari lanskap Bendungan Sepaku Semoy. Halo pemirsa, kita berada di daerah Bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan tata guna lahan yang terjadi pada waktu pembangunan daerah aliran sungai Bendungan Sepaku Semoy. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajem Pasar Utara memiliki implikasi berbagai hal, meliputi landscape bendungan dan juga pembangunan fasilitas umum yang melengkapi dari fungsi hidrologis dari bendungan ini. Dalam pembangunan fasilitas utama, fasilitas umum, dan tentunya fasilitas landscape bendungan, kita melihat adanya pembangunan main gate atau gerbang utama, kemudian pembangunan gardu pandang, kemudian pembangunan saluran pelimpah, pembangunan masjid, pembangunan kantor pengelola, dan jembatan pelimpah. Kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mendukung untuk penyediaan hidrologi juga perlu dilengkapi dengan pembangunan fasilitas umum dan tentunya lanskap setempat. Dan bagaimana perubahan dari pembangunan lanskap ini di sekitar bendungan dari awal sebelum terbangunnya bendungan sampai dengan selesainya bendungan ini, tentunya kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari yang berkepentingan atau yang mempunyai otorisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pentingnya main gate, gardu pandang, dan masjid serta kantor pengelola ini tentunya dilihat dari segi penggunanya atau pengoperasinya, pengelolanya, yaitu para petugas maupun pengunjung dan wisatawan yang akan menikmati segi atraksi air di Bendungan Sepaku Semoy. Tentunya hal ini berkaitan dengan fungsi wisata atau rekreasi alam yang menjadi fungsi pendamping dari fungsi hidrologis di Bendungan Sepaku Semoy. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai perubahan tata guna lahan di daerah pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur. Nah pemirsa, itu tadi telah kita lihat bagaimana kondisi di lapangan, perubahan tata guna lahan, dan kemudian proses dari perencanaan dan
pelaksanaan lanskap Bendungan Sepaku Semoy. Nah, kita kembali masih bersama Pak Irwan Sudarnoto untuk menanyakan mengenai zonasi, Pak. Jadi kita kan tadi konsepnya connected with nature ya Pak ya. Diwujudkan dengan zonasi lanskap berupa ruang publik dan juga fasilitas ruang terbuka hijau rekreasi ya Pak ya. Dan ini fungsi edukasinya juga kita harapkan bisa saling terintegrasi ya Pak. Monggo mungkin bisa di-sharing dari lanskap, master plan lanskapnya, zonasinya seperti apa Pak? Mungkin Bapak ada yang bisa ditayangkan? Untuk master plan lanskapnya ya Pak ya? Baik, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ini adalah perencanaan dasar dari kami untuk kawasan landscape dari Bendungan Sepaku Semoy. Jadi di sini ada dari main gate, kemudian menuju ke arah ada kawasan helipad, kemudian ada apron, dan ada fastfood dan area terasering. Jadi maaf juga ada gardu pandang serta apron di sana. Jadi setiap area ini kita zonasi untuk untuk fungsinya masing-masing ya. Jadi bahwa area terasering itu fasilitas seperti kafetaria menjadi satu view tersendiri untuk ke arah bendungan serta landscape yang diharapkan bisa di kemudian hari bisa menjadi berwarna seperti itu. Kemudian untuk unit pengelola bendungan juga merupakan satu kawasan yang ditata, hanya dalam ini belum jadi, ditata untuk menjadi kondisi penunjang dari rencana bendungan itu sendiri. Nah, untuk area apron ini menjadi salah satu ini apron di sini menjadi salah satu view yang dengan jembatan yang diharapkan bisa menjadi satu sudut pandang yang dengan lingkungan langsung berbatasan dengan bendungan atau air itu sendiri. Nah, dari sisi lagi di area gardu pandang ini, ya. Dari gardu pandang ini ada satu bangunan yang menjadi satu sudut view yang paling baik ya, diharapkan seperti itu nantinya. Untuk karena publik ya Pak ya? Ya, titik tertinggi dari bangunan atau kondisi bendungan, kawasan bendungan ya, dan itu juga langsung berbatasan dengan bendungan itu sendiri, air di lingkungan bendungan itu sendiri. Saya kira itu. Ya. Kemudian di sana ada di sini ada satu fasilitas rumah-rumah dinas dan fasilitas umum lainnya. Rumah dinas pengelola ya Pak? Dan betul. Jadi ada satu rencana seandainya di kawasan ini merupakan salah satu area kebun buah ya Bu, jadi berbagai macam buah. Oh, ada kebun buah kita juga. Tanam, yang diharapkan menjadi salah satu eduwisatanya dari sana. Memang bendungan ini bukan berarti dibangun untuk dijadikan area wisata, tapi merupakan bisa berpotensi menjadi area daerah wisata. Fungsi sebagai penunjang. Ya, nah, betul. Jadi dengan adanya ruang terbuka hijau yang di aliran das dan sebagainya, kita melakukan perbaikan tanah sehingga seperti yang Bu Wulan sampaikan bahwa dengan perbaikan tanah dan lahan sekitar itu tanpa harus mengirimkan tanah dari luar, itu diharapkan bisa ada satu penyerapan
penyerapan air ya. Jadi penyerapan air yang tadinya tanah di sana kan keras Bu ya, keras yang tadinya sulit terserap air bisa dengan perbaikan tanah itu sendiri bisa memperbaiki tanah dan digunakan dimanfaatkan oleh perakaran tanaman seperti itu. Waduh, luar biasa ya Pak. Jadi kira-kira luasnya berapa Pak ini ruang terbuka hijaunya di kawasan Bendungan Sepakusemo ini? Ya, tahap awal ini sekitar 8 hektar. 8 hektar. Kemudian ya sedang dilaksanakan sampai tahun berapa Pak yang 8 hektar ini? Ini seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ini ditargetkan awal sekitar Januari atau Maret itu 2023 sudah harus selesai. Waduh. Ini memang kerjaan ngebut ya tidak, Pak penanamannya. Ya. Untuk pohon-pohonnya dari mana Pak? Untuk bibit-bibit tanaman atau pohon-pohon yang ditanam? Ini kita yang utama adalah memanfaatkan kearifan lokal ya Bu ya. Di situ juga selain kebun buah itu juga merupakan bibit-bibit yang kita ambil atau kita datangkan dari sekitar, yang kemudian tanaman-tanaman endemi juga kita menjadi satu prioritas karena di sana ini masih menunjukkan bahwa bendungan ini masih masih mengembalikan ke suasana alamnya sendiri seperti durian lei, mungkin kayu bengkireng, ulin atau cempeda itu ya kita memang tetap ada ditanam di sana selain tanaman-tanaman yang umum seperti kita dapatkan di luar Kalimantan. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi ini benar-benar mau memanfaatkan pohon endemi ya Pak ya, tanaman lokal. Betul. Sebelum mungkin ada tambahan dari Jawa juga barangkali Pak, masih ada yang dari luar atau semuanya dari lokal? Tanaman-tanaman yang kita impor atau kita datangkan dari luar Kalimantan, memang hendaknya kita memilih yang kira-kira mudah adaptasinya sehingga tidak beresiko bagi tanaman itu sendiri. Kedua, memang kita juga sambil memperbaiki kondisi lahan tadi Bu ya, kondisi tanah itu sendiri sehingga tanaman-tanaman impor yang mudah adaptasi tidak mudah stres ya atau beresiko kematian, karena kita mengharapkan apa yang kita laksanakan bisa sebisa mungkin semuanya tumbuh dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Itu dari segi tanamannya ya, ruang terbuka hijaunya. Betul. Nah, bagaimana dengan ruang publiknya Pak? Di ruang publik ini, publik itu bisa ngapain aja sih Pak? Bisa berekreasi apa saja yang didapatkan oleh masyarakat yang berkunjung ke Bendungan Sepakusemo ini? Seperti kita ketahui bahwa bendungan ini kan sebenarnya tidak digunakan untuk publik ya, karena memang ada satu potensi yang area-area yang berbahaya. Namun di sini juga dibuat ada yang area-area yang area publik yang tadi yang saya bilang tuh mempunyai satu potensi wisata sehingga memang ada satu zona-zona lokasi yang masyarakat juga bisa memanfaatkan, bisa menjadi satu objek wisata. Namun juga ada area-area yang kita dibatasi oleh tidak bisa mendekat ke arah daerah tertentu. Gitu. Tentu yang sangat teknis sekali untuk pengelolaan bendungan itu sendiri secara sipil mungkin Pak ya, yang tidak bisa diakses oleh publik. Berapa persen ya Pak kira-kira persentase ruang publik ini kalau dibandingkan dengan luas seluruh kawasan Pak? Boleh diceritakan sedikit untuk kawasan rekreasi ini? Kalau tadi Ibu bilang ada perencanaan sekitar berapa ratus hektar, ya memang ini tahap-tahap awal ya. Ini sementara masih presentasinya belum bisa kita tergolong kecil ya kalau dari total luasan perencanaan jangka panjangnya. Namun dalam tahap awal ini sekitar yang masih terkelola direncanakan sekitar 8 hektar. Baik Pak, terima kasih.
Jadi ini merupakan bagian dari potensi ekowisata pengembangan kawasan IKN ya. Betul. Terima kasih Pak Irwan. Betul. Kembali ke Ibu Wulan. Ya, Bu, mungkin bisa diberikan penjelasan. Jadi kontribusi fungsi eduwisata di ruang publik ini sebagai pendamping atau pelengkap dari fungsi utama hidrologi bendungan Sepakusemo ini bagaimana Bu? Kalau saya tadi menyambung penjelasan dari Pak Irwan ya, saya malah justru tertarik, pengen nanya, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Pak Irwan, tadi kan Pak Irwan menyebutkan bahwa tanaman-tanaman yang akan ditanam di bendungan Sepakusemo itu adalah dari lokal ya Pak ya? Yang insya Allah biasanya kalau secara lokal itu tanaman ini malah bisa bertahan di tanah tersebut gitu ya Pak, karena kan tanahnya, Betul. tanah Kalimantan itu sangat unik gitu kan, jadi nggak sembarang tanaman aja misalnya kita lempar biji jagung kan belum tentu juga ya Pak tumbuh di situ gitu kan. Betul. Betul. Nah, tetapi tanaman-tanaman ini yang saya pengen tahu karena hubungannya sama penyerapan, apakah memang tanaman-tanaman yang ada di bendungan Sepakusemo ini memang bisa punya jalur untuk penyerapan air itu Pak. Jadi harapannya kan kalau misalnya kita melakukan penanaman di ruang terbuka hijau, harapannya area ini pun juga bisa menyerap air kalau seandainya ada hujan, atau kalau banjir sih insya Allah enggak ya Pak ya, ada hujan sehingga nanti air ini nanti kan bisa mengendap di bawah gitu ya Pak. Mungkin itu sih saya pengen tahu sih Pak gitu kan, dari tanaman-tanaman yang sudah direncanakan ini. Ya, kalau dari saya intinya bagaimana kita memperbaiki lahan itu sendiri dulu. Betul. Jadi tanah yang tadinya kalau kita sedikit teknis bahwa tanah itu mengandung unsur-unsur hara yang tidak bisa dikelola dengan baik, termanfaatkan baik oleh tanaman, itu kita netralisir baik kemasamannya, kemudian kandungan-kandungan yang ada di tanah tersebut yang tidak termanfaatkan kita tambahkan kapur dan bahan organik sehingga unsur-unsur kapur itu unsur-unsur kimia yang kita tambahkan juga menjadi salah satu unsur hara mikro bagi tanaman itu sendiri. Dengan demikian, dengan perbaikan tanah itu sendiri, perakaran tanaman akan bisa berkembang dengan baik dan itu menjadi salah satu pendukung ya Pak? Berfungsi ya, bermanfaat untuk sebagai mendukung serapan air di dalamnya seperti itu. Utamanya memang dari perbaikan tanah itu sendiri menurut saya. Ya, setuju, sehingga Pak. dengan perbaikan tanah yang akan baik, perakaran tanaman akan bisa menembus sampai yang dikehendaki termasuk adaptasinya. Betul, berarti memang dengan adanya porsi ruang terbuka hijau itu fungsinya juga ganda ya Bu ya, sebagai penyerapan air juga ya kan. Walaupun saya sih sebenarnya lebih tertariknya ke teknis banget ya Pak, cuman kalau teknis nggak di sini ya Bu ya. Iya, nanti ada seminar lagi Bu. Nanti kayaknya saya mau menarik kita bikin Pak Irwan. Seminar ya. Karena memang untuk perbaikan tanah baik dari sisi di sisi tanaman sama sisi tanah sipil pun juga saling mendukung. Saling mendukung, tetapi kadang-kadang kita kayak saling berseberangan juga ya Pak. Kalau orang teknik sipil itu kan justru kadang-kadang sebisa mungkin pada saat membangun itu tanahnya justru jangan sampai ketemu tanah yang subur gitu ya Pak ya, karena kan tanah yang subur itu takut gembur ya Bu, daya dukungnya berkurang gitu. Kalau misalnya di atas bangunan berkurang, tetapi kan di sisi lain juga jadi teknik sipil harus memikirkan penyerapan air, khususnya kalau seandainya ada air yang melimpas di atas tanah. Betul, gitu. betul. Jadi saya sangat tertarik sih sebenarnya Bu dengan penyelesaian alami ini secara alami gitu kan, karena itu akan membuka insight ya di kita, apalagi khususnya buat IKN ini. Gitu sih Bu. IKN ya. IKN. Betul. Ya. Jadi memang para pemirsa kita mengetahui bahwa dalam master plan atau rencana induk IKN kita melihat dari 256.000 hektar ini seluruh pengembangan kawasannya. Kita mendapatkan ada KIPP, kemudian ada KIKN. Nah, semuanya itu kita melihat telah dicanangkan dari awal, Bu, bahwa kehijauan itu harus ada 75%, Bu. Yes. Di mana 65% adalah ruang terbuka hijau untuk ekosistem, sementara yang 10% adalah yang untuk ruang terbuka hijau yang publik. Maksudnya ruang terbuka hijau yang produktif, Bu. Nah, di sini Pak Irwan ternyata menerapkan bahwa dalam RTH ruang terbuka hijau kawasan lanskap bendungan Sepakusemo ini
juga ditanam tanaman buah. Ya, jadi ini merupakan salah satu fungsi yang sangat mendukung dari ekosistem dan juga dari segi ekowisata maupun eduwisata. Nah, jadi ini sekarang kan lagi tren nih Bu Wulan, semua harus eduwisata nih, karena kita kan memanfaatkan fungsi ganda ya, atau fungsi triple malah. Dan kalau saya tadi masalah ngomong buah itu kadang-kadang kan anak sekarang itu kalau udah nggak mengenal buah. Jangan-jangan buah apel, kalau apel sih banyak ya Bu ya. Udah nggak mengenal buah-buah endemik ya. Apalagi kalau di Sepaku Semoy nanti ada gitu kan. Saya akan membawa. Katanya ada durian tadi. Dengar. Pasti banyak yang seneng ini, soalnya ada penggemarnya nih di sini. Baik, para pemirsa, kita hampir berada di penghujung segmen kedua. Tadi kita telah mendengarkan mengenai lanskap bendungan Sepaku Semoy, dan sebagai prioritas infrastruktur hijau IKN, bendungan Sepaku Semoy ini memegang suatu posisi kunci juga yang strategis, baik ditinjau dari segi posisi, fungsi, dan juga dari segi pendukung infrastruktur hijau itu sendiri. Nah, nanti berkaitan dengan pengembangan infrastruktur hijau IKN, kita akan membahas mengenai fungsi hutan Unmul yang akan dijelaskan oleh Bapak Doni Donanto dari Universitas Universitas Mula Warman di Samarinda. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini di segmen ketiga dengan pembahasan mengenai hutan Universitas Mula Warman yang tentunya kita banyak belum tahu. Nanti Bapak Doni akan mengupasnya secara lengkap dan jelas sekali. Baik, pemirsa, mari kita ikuti sejenak jeda berikut ini. Lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak
makan untuk menyambut wisatawan. Para pemirsa UJTV, kita masih di UJ Talk eksklusif IKN. Kita memasuki segmen ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai hutan Universitas Mula Warman sebagai pendukung infrastruktur hijau dan kontribusinya terhadap ekowisata kawasan IKN. Nah, baiklah, sebelum kita membahas mengenai hutan Unmul ini, dengan narasumber dari Universitas Mula Warman Samarinda, kita akan melihat sejenak video tayangan mengenai hutan Unmul ini sebagai pendukung infrastruktur hijau kawasan pengembangan IKN. Silakan. Dengan SK Menhut nomor 160 tahun 2004, kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas lebih kurang 20.271 hektar di Taman Wisata Alam yang sekarang dinamakan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah ditunjuk menjadi hutan penelitian dan pendidikan Bukit Soeharto Unmul. Dengan demikian, tujuan diarahkan untuk mewujudkan kawasan tersebut agar mampu berfungsi untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, perlindungan, wisata alam, pemanfaatan intensif tertentu, serta konservasi kawasan dan lingkungan hutan hujan tropis basah, atau disebut juga dengan Dipterocarpa dataran rendah. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, nasional maupun internasional, serta membangun sarana-prasarana sesuai keperluan dalam batas-batas tertentu sesuai status kawasan. Salah satu prasarana yang telah dikelola oleh Unit Pengelola Teknis LSHK Pusrehut Universitas Mula Warman sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus HPPBS tersebut adalah dengan membuat dan melindungi sumber benih taman hutan di beberapa lokasi dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut dengan mengikuti letak dan sebaran pohon indukannya. Sumber benih tanaman hutan yang telah ada dikembangkan di KHDTK Unmul antara lain gaharu, bangkirai, ulin, dan beberapa spesies shorea dan vegetasi plasma nutfah buah Kalimantan. Prasarana lainnya adalah dengan membangun dan mengembangkan persemaian Dipterocarpa dan Arboretum yang terletak di Stasiun Riset Pusrehut Unmul di kilometer 54 Bukit Soeharto dan di kampus Gunung Kelua Universitas Mula Warman Samarinda. Bibit-bibit tanaman tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan antara lain 1. Rehabilitasi areal kritis melalui kegiatan atau program rehabilitasi DAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, pengkayaan jenis areal kiri dan kanan Jalan Poros Samarinda Balikpapan, terutama di wilayah kawasan hutan dengan tujuan khusus Universitas Mula Warman. Ketiga, pembangunan arboretum. Keempat,
pembangunan model hutan dipterokarpa. Kelima, perluasan areal koleksi plasma nutfah khas Kalimantan. Keenam, kegiatan penelitian dan pendidikan. Ketujuh, wana wisata dengan pengembangan model wisata pohon asuh. Dampak yang dirasakan: terpeliharanya fungsi kawasan hutan dengan ditandainya kehadiran kembali beberapa satwa fauna hutan ke habitat aslinya dan pulihnya ekosistem hutan tropis basah dengan kemunculan mata air yang dapat digunakan oleh ekosistem hutan itu sendiri maupun untuk kehidupan masyarakat sekitar hutan, sehingga dapat menjadi salah satu daya dukung sumber air baku di kawasan IKN Nusantara. Para pemirsa UGTV, telah kita lihat tadi bersama video dari Universitas Mula Warman yang telah memiliki hutan pendidikan dan penelitian, para pemirsa. Jadi rupanya ini banyak fungsi hutan ini selain sebagai penyeimbang alam dan sebagai elemen dari infrastruktur hijau pendukung kawasan IKN. Nah, sebelum kita ke Pak Doni, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Pak Doni Donanto, SPMSc, beliau adalah lulus S1 dari Universitas Mula Warman pada bidang studi ilmu tanah. Jadi temannya Bu ini Wulan ini ya, tanah juga nih. Yang tanah, Bu. Kemudian tahun 2010 beliau melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang studi pedologi. Tanah lagi ya, Bu. Nah, Pak Doni ini beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Universitas Mula Warman, dan dari tahun 2005 sampai sekarang beliau mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dan memiliki tugas juga, banyak banget nih tugasnya Pak Doni ya. Dari tahun 2005 sampai sekarang beliau di Lab Kartografi dan GIS Paperta Unmul. Wah, ini bisa kerjasama nih GIS-nya nih, Bu. Kemudian 2013 sampai sekarang beliau juga aktif sebagai sekretaris di UPT LSHK Pusat Rehabilitasi Hutan Unmul, dan juga dari 2004 sampai sekarang masih aktif sebagai Kepala Lab Kartografi dan GIS Paperta Unmul. Demikian CV singkat beliau. Kita sapa Pak Doni Donanto. Halo Pak. Halo Bu. Ya, Pak Doni. Mohon bisa dijelaskan Pak mengenai sejarah singkat kawasan hutan dengan tujuan khusus ini atau KHDTK Universitas Mula Warman yang biasa dikenal dengan Bukit Soeharto, Pak. Kemudian juga mengenai potensi kebun raya Universitas Mula Warman. Ini karena kita awam nih rancu, Pak. Ternyata beda ya Pak, beda lokasi, beda fungsi. Mungkin bisa dijelaskan juga nantinya bagaimana keanekaragaman hayatinya untuk mendukung infrastruktur hijau sebagai pengembangan kawasan IKN ini, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung kami mulai, Bu. Jadi UPT LSHK atau Pusrehut itu adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah manajemen Universitas Mula Warman, dan ini sudah didirikan pada sejak tahun 1980-an, Bu. Memang tujuan utamanya didirikan pusat ini sebagai pusat penelitian kehutanan, atau lebih speknya adalah sebagai pusat studi reboisasi hutan tropika humida gitu. Yang pada awalnya sebagai pusat penelitian kehutanan tropis, pusat memang dijadikan tempat kegiatan penelitian bersama oleh 3 perguruan tinggi, yaitu UNMU sendiri, UGM dan IPB gitu. Yang pada saat bersamaan penelitian bersama tadi itu mendapatkan bantuan kerjasama dari pemerintah Jepang melalui program bantuan kerjasama internasional JICA gitu ya, atau Japan International Cooperation Agency. Nah, bantuan-bantuan dari JICA tadi itu bermanfaat sekali untuk di pusat UNMU tadi. Nah, pada tahun 2000 salah satu lokasi yang memang menjadikan tugas oleh pusat adalah KHDTK PPWS atau kawasan hutan dengan tujuan khusus Hutan Penelitian Pendidikan Bukit Soeharto yang terletak pada kawasan
Taman Hutan Raya Bukit Suwarto, itu melalui SK Menhut yang Ibu sebutkan tadi 160 2004, itu seluas 20.271 hektar, yang secara administratif dia masuk dalam 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Kartanegara, yaitu Kecamatan Luajanan, Kecamatan Samboja, dan Muara Jawa. Sedangkan dalam kawasan IKN Nusantara, KHDTK HPBS Unmul ini masuk dalam kawasan perluasan IKN, Bu. Jadi di luar gitu, tepatnya di dalam zona rimba IKN. Sedangkan dari DAS, dia masuk dalam wilayah Das Makam pada 4 subdas, yaitu Lohaur, Subdas Tiram, Bangsal, dan Seluang. Sesuai fungsi kawasannya, memang KHDTK HPBS ini dikelola berdasarkan kaidah pengelolaan kawasan pelestarian alam atau KPR, yaitu memang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengaweten keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gitu. Pada tahun 2021 yang lalu itu ada penelitian gabungan gitu atau kegiatan bersama antara 3 KHDTK yang ada di Tahura, yaitu KHDTK Unmul, KHDTK Balitek Samboja, KHDTK Bandiklat Kehutanan Lohaur, dan UPTD Tahura serta BKSDA, serta dibantu dari teman-teman Fakultas Kehutanan Unmul. Itu kita meneliti tentang tutupan lahan, ekosistem, satwa flora, dan ekonomi sosial budaya masyarakat di Tahura Bukit Suwarto. Hasil kegiatan tersebut ada 50 tutupan lahan yang telah diidentifikasi dan inventaris. Namun tutupan dominan untuk lahan di HPBS Unmul itu ada 4, yaitu hutan lahan rendah kerapatan sedang, hutan lahan rendah kerapatan rendah, belukar, dan semak. Yang semuanya itu dapat dikategorikan dalam 3 kondisi ekosistem, yaitu ekosistem yang baik pada 20.271 tadi. Itu ada kategori kondisi sistem ekosistem yang baik seluas 2.655 hektar. Lalu kondisi ekosistem yang sedang ada sekitar 10.979 hektar, dan kondisi ekosistem yang jelek atau rusak itu sekitar 7.058 hektar. Semua ekosistem tadi memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dari HPBS Unmul, dari sisi kekayaan jenis, keragaman, dan kemerataannya. Jadi di Tahura Bukit Suwarto sendiri itu hasil dari penelitian kemarin, hasil dari kegiatan kemarin itu ada ditemukan lebih dari 600 spesies flora berdasarkan hasil inventarisasi pada 7 kelas tutupan lahan di 35 plot. 35 plot, kita bikin 35 plot begitu, jadi kita dapatkan sekitar 600-an spesies flora. Wah, luar biasa. Jenis penyusunnya ya, lebih masih banyak ya Pak, luar biasa keragamannya. Banyak, Bu. Betul. Dari jenis dari famili Dipterocarpaceae atau meranti-merantian itu masih cukup ditemukan banyak sekali di kelas tutupan di HPBS tadi, yaitu Sorea leave, Sorea, dan Dipterocarpus convertus dengan kerapatan masing-masing sebesar 11, 3, dan 8 pohon per hektar. Lalu juga untuk tanaman ulin, gitu, Eophrysillon swageri, itu juga ditemukan pada kelas tutupan di HPBS dengan kerapatan kurang lebih 4 pohon per hektarnya. Lalu dari semua kelas tutupan tadi itu memiliki nilai indeks pentingnya tinggi, Bu, dari sisi kekayaan jenis, keragaman, dan kemerataan atau dominasinya. Hal ini karena ditujukan memang dari seperti dikatakan oleh Bu Bulan dan Pak Irwan tadi, kita punya jenis tanah yang menunjang secara kelembapan udara yang cukup tinggi gitu ya, 85%, dengan jenis tanah yang memang menunjang pertumbuhan vegetasi penyusunan meskipun telah mengalami kerusakan dan gangguan. Jadi sekedar informasi untuk jenis tanah yang ada di HPBS Unmul, itu kalau dari sisi bahasanya Pak Irwan atau dari klasifikasi tanah nasional, itu ada 4 di sana, ada organosol, gelehumus, fosforit merah kuning, dan kompleks fosforit merah kuning bersama latosol dan litosol. Sedangkan dari sisi klasifikasi USDA itu ada 3 ditemukan di sana, yaitu tanah ultisol, inseptisol, dan entisol. Dengan grade groupnya untuk ultisol ada 2, hapludul dan plintudul. Inseptisol juga ada 2, yaitu haplaquen dan distrokpep. Serta untuk entisol juga ditemukan 2 grade group, yaitu haplaquen dan sulfaquen gitu. Dari hasil inventarisasi 2021 kemarin juga ditemukan kantong-kantong penyebaran fauna. Itu ditemukan spesies penting. Seperti setidaknya terdapat 149 spesies burung, 42 spesies mamalia, banyak ya, 19 Pak? Spesies amfibi, dan 9 spesies reptil. Jadi spesies penting mamalia, burung, amfibi, dan reptil tadi seperti contohnya ada macan dahan, Bu, beruang madu, bekantan, awak-awak,
lutung merah, lutung kelabu, kukang, tarsius, beberapa jenis elang, burung rangkong, atau kalau kita di sini sebutnya namanya enggang gitu ya, burung enggang, Iya. burung-burung air serta spesifik jenis katak, ular dan buaya gitu. Jadi kalau melihat habitus sebagian besar flora yang ada di Tahura ini, maka memang layak sekali kalau hutan kita ini perlu dijaga dan dipertahankan tidak menjadi alih fungsi lahan seperti hal-hal yang lainnya begitu ya. Ya. Mungkin demikian Bu pemaparan singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni ya. Jadi kita masih bisa optimis ya Pak ya bahwa masih terdapat keanekaragaman hayati dan habitat satwa yang masih banyak, cukup beragam di hutan Unmul ini, yang biasa kita kenal sebagai Bukit Suharto ya Pak. Nah ini kalau awam ini kan tahu juga ada kebun raya Pak, kebun raya Unmul di Samarinda. Ini beda lagi ya Pak ya, fungsinya sama tidak Pak? Beda Bu, jadi kalau memang di kebun raya ini, kebun raya Unmul Samarinda ini lebih pengelolaannya lebih ke teman-teman di Fakultas Kehutanan Unmul. Jadi kalau yang Pusreut ini adalah UPT, dia diserai tugas untuk mengelola yang di Bukit Suharto gitu. Jadi kalau yang di Taman Kebun Raya Unmul Samarinda itu dia selain untuk sisi edukasi juga sebagai sisi wisata di sana. Jadi memang dulu sempat pernah kita pelihara, mereka teman-teman Fakultas Kehutanan memelihara beberapa spesies gitu, binatang-binatang gitu ya. Fauna. Ya. Juga di sana ada museum kayu Bu, sebenarnya ada museum kayu yang bisa dijadikan edu wisata untuk masyarakat awam gitu. Selain dipakai untuk praktikum serta penelitian teman-teman di Fakultas Kehutanan. Mahasiswa, ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Nah, ini Pak Doni, tadi Pak Doni banyak menjelaskan mengenai prinsip pertama mengenai konservasi sumber daya alam dan habitat satwa. Nah, bagaimana dengan prinsip keenam Pak mengenai pelibatan masyarakat? Karena tentu ini kita untuk menjaga keanekaragaman hayati, tentunya kita butuh dukungan atau pelibatan masyarakat Pak. Bagaimana Pak kondisinya saat ini pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Unmul ini Pak? Baik Bu, jadi memang penting sekali melibatkan mereka, karena kalau nggak dilibatkan itu mereka nggak tahu sebenarnya ada apa di dalam situ gitu. Jadi sekalian kita ajak sama-sama mereka melihat, kita ajak mereka juga terlibat. Seperti contohnya kita libatkan mereka seperti dengan teman-teman UPD Tahura itu melibatkan membentuk kelompok masyarakat peduli api gitu ya. Jadi memang salah satu bahaya terbesar di Tahura Bukit Suharto itu adalah kebakaran lahan Bu. Kebakaran lahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, karena misalnya mungkin Pak Irwan juga tahu kalau seandainya di Bukit Suharto itu kalau seminggu aja nggak hujan, dilempar potong rokok aja nyala itu Pak. Habis hutannya itu kadang. Kering ya gitu. Pak. Jadi termasuk okupasi masyarakat yang merambah gitu. Jadi mau menjadikan hutan itu sebagai lahan untuk bercocok tanam gitu. Mereka kadang bakar hutan itu. Jadi kita libatkan teman-teman atau masyarakat sekitar untuk menjadi kelompok masyarakat peduli api. Jadi kalau ada api sama-sama dipadamkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan rehabdas. Jadi ketika kita melakukan kegiatan rehabdas, kita juga minta bantuan mereka sebagai kadang penunjuk jalan gitu ya, kadang sebagai buruh harian yang kita libatkan untuk menjaga juga. Jadi kalau dia yang tanam, mereka juga ikut jaga gitu, setidaknya kan begitu. Lalu kita juga saat ini lagi mengedukasi mereka untuk mencoba membuat lahan mereka bukan hanya sebagai lahan-lahan untuk kebun atau yang lainnya. Kita juga melibatkan mereka untuk memberi bantuan bibit-bibit buah dan tanaman-tanaman kehutanan yang bersifat ekonomis. Contohnya nyamplung Bu. Ya, nyamplung ini kan memang salah satu sebagai sumber bioenergi gitu ya, pengganti minyak. Karena kita tahu di kawasan Bukit Suharto sendiri kita nggak boleh ada listrik di sana, karena memang dia masuk dalam taman hutan raya. Jadi PLN nggak boleh masuk di situ Bu, nggak bisa ngasih listrik. Jadi daripada beli BBM terus, kenapa nggak kita panen nyamplung, buahnya kita olah secara sederhana untuk menjadi bahan bakar gitu. Itu salah satu yang melibatkan masyarakat juga, termasuk saat memang sudah ada masyarakat di dalam situ yang lahannya itu masuk dalam kawasan untuk rehabilitasi das, itu kita tawarkan mereka, Pak kita tanamin boleh di lahan Bapak, meskipun tidak mengganggu tanaman utamanya, Bapak mau tanaman apa kita coba akomodir gitu. Jadi mereka rata-rata minta tanaman buah dan buah-buah ekulasi, mungkin sama yang akan ditanam dengan Pak Irwan di Bendungan Sepaku Pak. Jadi tanaman-tanaman buah ekulasi yang memang
cepat tanam, cepat buah gitu. Dan itu tanaman lokal juga yang kita pakai. Itu Bu, untuk pelibatan masyarakat ini. Contohnya apa saja ya Pak, tanaman buah lokal ini yang bisa biasa dikerjakan oleh masyarakat? Rata-rata sama Pak, durian, lai durian, gitu. ya? Jadi memang rata-rata sukanya durian, lai. Lalu ada tanaman-tanaman buah lainnya, contoh misalnya rambai, cempedak, betul, rambai, cempedak, manggis, gitu. Oh iya Pak. Lalu ada tanaman-tanaman buah-buah lokalan lain yang tidak ada di tempat lain seperti kerantungan. Lalu ada apa namanya durian merah itu namanya, saya lupa namanya. Buah bolok apa itu Pak? juga Ya? memang ya Bu. Kalau buah bolok apa tuh yang tadi dilakukan itu Pak? Buah bolok itu buah yang nggak bisa dimakan. Oh. Jadi buah bolok itu buah makanan monyet kalau nggak salah itu. Oh, jadi gitu. itu lagu dari teman-teman masyarakat Kutai. Iya. Buah bolok dimakan mabuk, dibuang sayang, dia bilang gitu. Kalau dimakan mabuk gitu. memang kadang ular dan monyet saja yang bisa makan buah bolok tadi. Oh gitu. Jadi rasanya kelat seperti salak muda, disebutkan tadi ada salak muda begitu, kok diperam dia kelat rasanya. Oh, jadi buah gitu. bolok memang salah satu lagu dari masyarakat Kutai, masyarakat adat di sini. Terkenal ya Pak ya, tapi kita nggak tahu seperti apa buahnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Buahnya itu tadi yang di video klip tadi Bu, mirip seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Doni. Ya. Baik, para pemirsa, kita tidak terasa sudah hampir berada di ujung acara ini. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari para narasumber. Mungkin semenit-semenit aja ya Bu ya. Ini mengenai apa sih sebenarnya tantangan dan harapan ini para narasumber mengenai pengembangan infrastruktur hijau ya di Samarinda dan tentunya di Bendungan Sepaku Semoy untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara ini Bu. Ya, baik Bu Wulan. Kalau tantangan, kalau saya memang lebih ke kelestarian lingkungan ya Bu ya, gitu kan. Tadi kan memang sudah dari program-program pemerintah memang sudah mulai banyak mengaplikasikan ini, tetapi memang perlu juga kesadaran dari masyarakat supaya mereka juga ikut jaga gitu. Jangan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakatnya juga. Jadi memang penting sekali untuk mengedukasi ke masyarakat, gitu kan. Saya Pak Irwan dengan Pak Doni, gitu kan, apalagi kita sebagai dosen ya, akademisi ya, itu kayaknya udah tugas banget untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa ayo loh ini sudah ada pembangunan nih di IKN, gitu kan. Paling tidak kita bantu sama-sama untuk menjaga kelestariannya supaya memang aneka hayat satwanya juga nggak lari, gitu kan. Terus kemudian tanaman-tanaman yang khas seperti bengkirai, kayu ulin itu tetap ada, gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke sana sih tantangannya kalau menurut saya gitu ya Bu ya. Dari bulan ya. Baik, terima kasih Bu Wulan. Kita ke Pak Irwan, mungkin closing statement Pak Irwan 1 menit saja. Bagaimana Pak tantangan dan harapan ini untuk pengembangan infrastruktur hijau? Ya. Memang daerah IKN ini kan daerah baru ya, daerah yang berkembang. Jadi memang perlu, apalagi ada rencana percepatan pembangunan, tentu saja masukan-masukan teknologi atau transfer teknologi ke wilayah setempat itu sangat diperlukan memang. Jadi bukan menjadi satu kesulitan, tapi itu menjadi satu tantangan yang harus disegerakan, diterapkan di lingkungan setempat. Karena memang daerah di sini kan masih mayoritas daerah transmigrasi yang berkembang. Jadi seperti itu. Dengan adanya IKN, tentu perkembangan pertumbuhan perekonomian maupun sosial masyarakat pun ada perbedaan ya, berubah sikap mental tuh ada, harusnya bagaimana dan untuk sama-sama memajukan wilayah itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ke Pak Doni mungkin Pak, closing statement Pak, harapan dan tantangannya. Baik, terima kasih. Jadi tantangannya seperti ini Bu, jadi IKN ini itu seperti ibaratnya lampu di malam hari Bu, yang menarik minat serangga malam untuk datang dan mendekat mengerumuni Bu. Jadi itu juga salah satu tantangan bagi kita, meskipun tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga dari pendatang yang dari luar provinsi bahkan di luar Pulau Kalimantan coba masuk mengadu nasib dan peruntungannya, di mana terkadang masyarakat awam tersebut itu tidak mengetahui bahwasannya hutan yang ada di sekitar IKN itu dipikir nggak ada yang lola gitu, jadi kosong, nggak ada orangnya, hingga mereka akhirnya mengopkasi menjadi lahan hunian, menjadi lahan bercocok tanam, dan bahkan
mereka melakukan kegiatan layering untuk mematokkan lahan sebagai bukti batas kepemilikan. Waduh. Jadi mungkin perlu kepedulian bersama untuk Iya. jangan sampai itu ada begitu ya, karena memang Iya. saat ini tantangan kita tersebar adalah hutan yang sudah kita tanami ternyata datang orang luar masuk mematok, membakar, menebang dan Iya. membakar. Itu PR kan kita bersama ya Pak. kerugian besar PR buat kita kami bersama, gitu, iya. ya. Buat kita semua lah. Ya. Terima Gitu, kasih Bu. Pak Doni atas kebersamaannya di UG Talk eksklusif IKN pada hari ini. Nah, para pemirsa, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pemirsa dalam UG Talk eksklusif IKN tanggal 12 September hari ini. Jangan lupa kita akan selalu hadir dalam acara UG Talk eksklusif IKN di hari Senin. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Wulan, Sama-sama, Ibu. Pak Irwan, dan Pak Doni. Dan para pemirsa, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dalam kami membawakan acara ini. Saya Irina Mildawani dari UG TV menyampaikan salam sehat, salam bahagia, sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum.